Juga dan baik-baik ya. Yang sudah tanggal posisi siapa? Saya berhasil orangnya. Saya berkita di Jokowi. Kamu datang ke sini dalam rangka apa? Saya meliput dari DPR hanya meliput demo. Kamu meliput demo terus di dalam laptopnya kamu itu ada unsur-unsur kebencian yang diarahkan kepada tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan kita. Tujuannya apa? Itu hilang. Kamu bukan hilang, tapi itu memang sudah pekerjaannya kalian. Kalian kan bekerja seperti itu nggak akan makan ya. Dan memang di situ tandangnya pancinya kalian begini. Kamu muslim boy. Kenapa kamu muslim zolim sama saudaramu sendiri? Tahu nggak hukumnya? Seorang muslim yang menghalalkan darah seorang muslim yang lainnya, maka halal pula darahnya untuk ditumpahkan. Tahu nggak? Sudah berapa lama kamu jadi belajar? Ya sudah bulan. Kamu jaringannya siapa? Sendirian. Siapa? Sendirian. Bohong kamu nggak kena. Kamu sakit. Jalan tangan kalau dia sakit. Aku enggak. Aku paling mudah diajak ngomong baik-baik dan paling cepat musik aku enggak ngomong baik-baik. Jadi saya independen, jaringan saya. Kamu jangan bilang independen di sini. Kamu dibayar berapa yang seperti saya bekerja setiap bulan dan dibayar 3.200. Berapa? 3.200. 3.200. Kamu tidak kasihan melihat darah saudaramu ditumpahkan begitu? Hah? Kamu tega enggak? Seumpama anakmu, seumpama cucumu, keponakanmu diperlakukan seperti itu, kasihan enggak? Hah? Tidak kasihan. Kamu jaringannya siapa? Yang menolongimu siapa? itu lagi tahu dengan semua komputer. Yang menolongimu siapa? Jokowi. Dari Ibu Sanda enggak? Tidak ada. Kamu gak usah bohong. Kamu gak usah bohong. Kami tidak bicara. Tidak ada hubungannya dengan canda. Kita masih kasihan sama kamu sih. Sebenarnya kalau aku udah gak kasihan sama kamu. Sumpah masih abang masih kasihan. Mohon aku kamu itu selesai hari ini ya. Ketika selesai ya. Karena dalam aturan seperti ini ya, setiap jatuh ke tangan kita. Hatta dia jadi abu lagi dong. Untuk masih kita kasihan nih kamu. Jadi ini jadi pelajaran ya. Jadikan pelajaran. Kamu sumpah sama kita. Sumpah. Enggak cukup sampai di situ. Anda buat laporan. Udah kurang nggak? Ambil lemburannya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sorry banyak dia. Ya Allah. Saya atas nama diri dan pribadi. Sebagai seorang muslim. Telah banyak melakukan kesalahan dan kezaliman terhadap saudara-saudara saya. Telah banyak melakukan kesalahan dan kezaliman kepada saudara-saudara saya. Hari ini saya berjanji. Hari ini saya bersumpah. Wallahi. Demi Allah. Saya tidak akan melakukannya untuk kedua kali. Saya tidak akan melakukannya. Kan akhirnya rakyat membuat ya pada intinya
Roy Suryo dan si siapa tuh si Resmo dan Dokter Tifa yang cerewet-cerewet itu penjarakan saja menurut saya. Masalah kalau memang mau memenjarakan 5 orang itu bukan 3 loh ya. Dia ada 2 kuasa hukum di belakangnya. Kalau memang mau memenjarakan silakan. Mereka juga lulusan Dasarnya UGM. apa menjarakan mereka, Mac? Ya terserah Max jangan Ayo, ditanya. dasarnya apa, Mac? Gitu. Ya, jangan Dasarnya ditanya nanti dia makin punya pasal melebar. pidana. Nggak usah ditanya. Pasal pidana itu pasal penghasutan. Nah, itu karena Mana dasar nggak ada Oke, penghasutan di mana? oke. Pasalnya Nggak ada pasal juga. penghasutan. Nggak apa-apa negeri. Ada, Kalau Max. memang pasalnya penghasutan tentang apa? penghasutan tentang bahwa pembuktian kalau ijazah itu memang ada dan ijazah itu palsu. Ijazah Oke, palsu. berarti nanti, Kita dulu dong ijazahnya. bentar negeri. Berarti nanti kalau ada orang yang memenjarakan 3 orang tadi bersama 2 orang kuasa hukum karena penghasutan, berarti semakin mempertajam masalah, mempertajam delik perkara. Artinya siapapun yang itu memperjelas bahwa yang mereka ngomong selama ini tukang tipu semua. Itu maksudnya sebenarnya tangkapan dari situ. iya, makanya Nggak berarti bisa, Mac. Nggak bisa, Mac. Lu berarti tahu nggak? sebentar, begini, biar clear. Berarti siapapun yang akan memenjarakan 5 orang ini dengan tuduhan penghasutan ijazah palsu, artinya yang ingin memenjarakan juga harus membuktikan bahwa dia punya dokumen pembanding yaitu ijazah asli. Betul. Nah, Iya, itu kan. nanti arahnya ke sana kita udah tahu Iya. kok. Iya, di pengadilan nanti di pengadilan. Tapi kalau mereka masih ngeyel, Kan ya tuduhannya sudah kan dipenjarakan penghasutan saja. ijazah palsu. Berarti yang menuduh penghasutan itu harus membuktikan dia ada ijazah asli. Begitu nanti Saya arahnya, yakin- betul itu. Saya yakin dan Setuju. percaya Roy Suryo dan kawan-kawan pasti penjara. Buktinya sekarang dia sepanik, dia bilang nanti Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo akan tidak mau anak-anak bangsanya berjuang. Nah, karena itu kan katanya, nggak ada media yang memberitakan itu kok. Itu kan katanya. ada kok Roy Suryo memberikan pernyataan itu di media, Bang. Coba Abang Ya, baca. coba diangkat. Coba diangkat. Kayak aku barusan ngangkat berita gitu loh. Coba diangkat beritanya, ada nggak? Ini saya apa screenshot dulu ya. Saya buka screenshot dulu biar Abang. Ya, ini coba nggak apa-apa. Biar nggak jadi asumsi liar. Jadi kita Gini, ngomong ada Max, buktinya. Max, Kita yang ngomong ada udah- buktinya gitu loh. Ya, yang udah-udah nih, Mac, dengerin ya, yang udah-udah yang 2 di penjara dulu gara-gara ijazah ini bukan karena penghasutan pasalnya, Mac. Ya, bukan, Mac. Kenapa? Kalau pasal penghasutan itu pencemaran nama baik harus orang yang terlapor yang melaporkan, Mac. Nah, sementara Bambang Tri dan Gus Nur bukan pasal itu, makanya Jokowi nggak hadir nggak apa-apa karena bukan dia yang lapor. Gus Nur kenanya Ya, apa Justru namanya kenanya kan si penistaan agama. Bambang, si BT sama GN itulah pasalnya pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Apa penistaan agama? Sorry. Nah, Gus Nur penistaan agama, kalau si Penistaan agama, Bambang Tri itu ujaran si Bambang kebencian. Tri itu ujaran kebencian yang membuat gaduh di apa? Di Ya, sedangkan yang sekarang beda lagi pasalnya penghasutan tentang ijazah palsu. Nah, ini Tuh, enak. nah, gini Bang, dulu kegaduhan di sosmed itu bisa dipenjarakan Bang, kayak Bambang Tri contohnya atau yang menjerat Habib Rizik itu juga. Tapi sekarang kemarin kan udah diperbaiki itu di MK, udah dimenangkan tuh sama Udah direvisi. Jadi apa keributan di media sosial tidak berbau delik aduan pidana. Betul. Nah, itu udah nggak bisa lagi pakai pasal itu. Makanya harus Jokowi kemarin yang melapor. Nah, kalau pencemaran nama baik kan orang yang melapor. Nah, ntar orang tersebut harus membuktikan di pengadilan. Nah, kalau terbukti jasanya palsu, ya nggak bisa dituntut pencemaran nama baik dan itu benar kan begitu. Makanya ini dilema, makanya kemarin berita itu tersebar, kuasa hukum Jokowi malah minta mediasi bukan minta sidang kan. Makanya justru kan yang minta mediator bukan dari pihaknya si ini. Iya, yang minta mediator itu apa? Coba screen besarkan ini. Coba momot besarin besarin Momotnya mod. mana momotnya? Ini Mbak Mana yang Sarmila ini bisa besarin? besarin. Mana yang mau dibesarin yang presiden ini? Ya presiden terbaik itu ngangkat tema, bos. Barangnya si Mac dibesarin biar dia makin kuat. Kayak gini sih dibesarinnya. Ya udah cukup. Nah, begitu. Ada pernyataannya, nanti Abang dengar aja ini videonya pernyataannya. Bahwasanya dia mengatakan itu sekarang zamannya Pak Prabowo tidak mungkin Prabowo itu membiarkan anak-anaknya melakukan sebuah keadilan kok itu pernyataan seperti itu. Baca dong Intinya bahwa beritanya dia isinya, meminta Bang. perlindungan Pak Prabowo.
Baca, Hah? baca isinya, baca isinya. Beritanya dibaca, Mek. Beritanya dibaca. Nggak bisa aku baca gimana ini? Aku HP cuma satu nih kita nih bagaimana Lah, dibaca? aku aja HP cuma satu bisa baca, Mek. Nanti nggak bisa, nanti komal mental saya. Lu udah Enggak lah. ngejilat berapa tahun HP masih satu aja, ampun gimana sih? Hei, Kalah sama gua lu, Mek. saya sudah bilang. Apa itu? Apa Saya sudah itu? bilang. Apa itu? Oh, dari Tribun. Roy Suryo memohon ke Prabowo, coba tak bacain. Oke. Ya, Bacain. ya. Coba. Bentar. Tinggal Bang saya Cakra, tiga Bang jari Cakra, masuk ke sebentar Google ini, aman, Mek. Bang Negeri, Bang Cakra sebentar, tahan dulu ya. Ini ada tamu Bang Banteng, Bang Yuas sama Dokter Insinyur Meleket Tehe, saya nggak tahu itu siapa. Selamat Selamat siang, sore, Bunda Bang. Sarmila. Selamat sore. Iya, Assalamualaikum iya, selamat sore. Dokter ini minta ke dokter ini kalau dia ngomong Waalaikumsalam. habis, jangan lari ya dokter ya. Tahan dulu ya Bang, tahan dulu ya. Oke, 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 sama-sama. Sarmila Dulu, minta monggo, dokter Bang ini Cakra, kalau dia ngomong dilanjut. habis jangan lari. Kemarin dia hina-hina Prabowo bilang begini begitu habis dia lari ngomongnya. Apa kau, Mek? Yang Apa? turun Bang? Yang turun siapa Bang? Maksudnya Barusan Bang tadi yang Dokter, turun siapa? maksudnya Gua bacain ya Maksudnya beritanya. siapa lu? Lu maksudnya ngomongin siapa? dokter Andus Insinyur Haji apa ini nih kalau dia ngomong kemarin kan dia bilang yang demo 212 ada dalanya Prabowo. Dia ngomong tadi malam tuh. Habis itu saya cari dia udah lari itu dari komalnya. Siapa semalam di mana? Gua ngomong apa? Oh bukan dirimu ya? Mohon maaf salah ya salah. Mungkin dokter Insinyur sama. Termul Jangan asal nuduh lah, Mek, gua bacain Mek beritanya nih, Mek ya. Gua bacain isinya. salah ngeyel Mohon maaf. termul itu kerjaan. Mek, gua bacain Mek, Abang, mohon bentar, maaf. gua bacain dulu. Lanjut. Oh, berita dari yang si Mek nih ya, biar enak ya. Pakar telematika Rosuryo mengapresiasi langkah Presiden ke-7 Joko Widodo yang melaporkan penunjukan ijazah palsu ke pihak kepolisian. Ia lantas meminta aparat penegak hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Lebih lanjut, Roy juga berharap agar Presiden Prabowo turut merespon kasus ini. Prabowo diminta agar tidak membiarkan anak bangsa diadu domba. Artinya tidak ada cuma minta Pak Prabowo tidak membiarkan ada adu domba. Tidak minta apa-apa. Dia justru di berita ini dia merespon, mengapresiasi langkahnya. Artinya apa? Bukan panik, bukan apa, mau mengapresiasi kan. Jangan diartikan yang macam-macam dong. Makanya beritanya dibaca. Masa orang datang ke presiden. Abang dengar pernyataan resmi Roy Suryo saja itu kan kalimat pertama. Abang dengar saja ada ya YouTube-nya itu tuh. Abang dengar YouTube-nya baru ini abang ini nangkap itu maksud dari Roy Suryo gitu loh. Udah. Baru kita Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas. Oh iya. Strategi apa sih yang dilakukan? Nggak ada strategi apa-apa. Strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat. Itu aja. Nah, Saya gimana? mengeluarkan, saya kira persoalan ini Itu tanggal 15. Itu tanggal 15 keluar dari UGM. Kita ada di sana itu, Mek. Sama Mike, udah tuh. Udah. Itu YouTube-nya. Ya tergantung lah. Udah. Dari Pas. mana bahasa paniknya dari mana? Tanggal 15 kita itu di sana, Mek. Iya Gak ada lah, panik, Roy. Mike. Dia bilang Yang penting ngomong ya, Max ya. Yang penting ngomong aja ya, Max ya, walaupun nggak penting yang kau omongkan. Iya, makanya Mike lu jangan kayak Sinchan narasinya, lu malu-maluin, katanya lu paling cerdas di. Samaan Gibran dengan atlet sama suka utak-atik umur apa aja ini. Aduh pusing bacanya di bawah ini. Ya, jangan dibacain yang typing, Mike. Kalau mau dibacain yang typing pusing. Gua tadi gua baca apa, Mike? Pendukung Jokowi ngomong apa? Nek, kalau kalau Jokowi diutus Allah jadi presiden, kau mau apa? Tuh tadi ada tulisan begitu, Mike. Gua nggak baca, Mike. Gila nggak tuh temen-temen lu tuh? Gua screenshot doang tadi, Mike. Gua screenshot. Paling ntar gua jadi Enggak, Kalau mau Bang Negeri gila, sebentar. Assalamualaikum. Boleh saya ngomong nggak ini gantian? apa Boleh nggak ini? saya ngomong? Nih, kirim koin dulu kalau mau ngomong. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngikutin jejak Batman lah. Waalaikumsalam. Iya, Bang Yas, iya. Oke, Sebentar, Mac, aku Bang mau nanya, Mac. Mac, berdasarkan apa, Mac, kamu punya keyakinan Rosuryo sama Rismond itu di penjara? Roy Suryo dan Resmond itu sudah kena pasal delik aduan pasal penghasutan. Penghasutan pasal berapa? Apa tanya Pasal berapa, Mac?
Ada di tuntutan itu tuh baik kenal pasal penghasutan. Ya, kalau laporan dari mereka itu kenanya pasal 160, Mek. Ya, 160 pasal penghasutan, pasal apa itu pokoknya mereka. Oke, Mek. Kalau dia berdasarkan 160, Mek, coba isinya, Mek. Menurut kamu apa isinya itu? Ya, kamu kan langsung di barisan Royce Rio dan kawan-kawan saja, kan pintar kamu tuh. Kesana aja kamu, nggak usah nanya saya. Saya hanya masyarakat biasa, nggak ngerti itu tuh. Lah, tadi kamu kan ngomong kan. Kamu kan ngomong. Nah, pasal 160 itu apa gitu. Termul begitu biasa. Ingat Biasaan ya, Mek ya. Ini kan sudah jelas ya. Penghasutan di depan umum. Barang siapa di depan umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Dengar dulu ini, Mek. Saya bacakan, Mek. Mek, saya bacakan, Mek. Mek, saya bacakan pasal 160, Mek. Saya percaya kalau Royce Rio dan kawan-kawan penjara. Ayo, taruhan kita dulu. Ya, sebentar. Begini, kemana-mana omonganmu, selesaikan dulu yang dibahas ini. Gantiin dulu, Mek. Mek, gantiin dulu, Mek. Taruhan apa, Mek? Jadi pasal 160 Spill dulu rekeningmu, itu Mek. ya. Spill dulu rekeningmu, Mek. Pasal Ya, kita taruhan. Kosong rekeningku. Pasal 160 itu, Mek ya, itu kan taruhan dilayani barang Asbun. siapa di depan Kabur. umum dengan lisan atau tulisan menghasut untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap penguasa umum. Siapa penguasa umum pada saat ini? Nah, itu kan kau dengar kalimat pengamat itu Enggak. Jangan kau dengarkan. Saya ini baca ini. Penguasa umum pada saat ini siapa? Itu udah saya dengarkan. Bukan Jokowi loh penguasa umum pada saat ini. Penguasa umum pada saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Itu kan kau dengar. Anda pahamin itu. Debat antara Dr. Tifa dengan itu siapa itu? Ini saya baca, Mek.